Puluhan pedagang kaki lima mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP yang hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Padang Barat, Kota Padang. Mereka juga memblokade jalan raya dan menutup akses masuk ke lokasi tersebut sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Aksi ini merupakan bentuk protes dan penolakan terhadap penertiban yang dilakukan petugas penegak perda tersebut di kawasan Permindo. Guna menghindari bentrok, penertiban pun akhirnya ditunda sementara waktu. Turun Pak PJ sekarang. Telepon Pak PJ, saya ingin turun sekarang. Benar pedagang ini. Sebelumnya Pemko Padang melalui Satpol PP sudah melakukan sosialisasi larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Namun kebijakan ini tidak disetujui oleh PKL dengan alasan sudah puluhan tahun mencari nafkah di lokasi tersebut. Solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka juga berjualan di sini sudah lamanya 10-an tahun. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo. Kita kembalikan lagi fungsi Jalan Permindo untuk para kendaraan roda 4 dan roda 2 jika itu merupakan jalur parkir untuk disesuaikan kembali fungsinya sebagai jalur parkir. Tentunya akan diakomodir oleh juru parkir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga negara Rusia KA yang sebelumnya diduga terlibat kasus penculikan dan perampokan terhadap warga negara Ukraina dibebaskan polisi. KA berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan penyidik di Treskrim Polda Bali. Melalui kuasa hukumnya, KA, seorang warga Rusia yang dilaporkan atas tindak penculikan dan perampokan seorang warga Ukraina berinisial IL, menyatakan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di hadapan polisi, KA mengaku pada saat kejadian 15 Desember 2024 dirinya sedang tidak berada di Bali dengan menunjukkan bukti stempel perlintasan keimigrasian. Tim kuasa hukum menyesalkan tindakan pelapor IL yang menuduh KA terlibat, padahal mereka tidak saling mengenal. Tim kuasa hukum juga tidak memahami dari mana pelapor mendapat nama kliennya hingga akhirnya dilaporkan. Tanggal kejadian ya yang dituduhkan oleh Igor Markov, ternyata pada saat tanggal tersebut klien kami berada di Dubai dan bisa dibuktikan dan ada bukti-buktinya bahwa bersama teman-temannya, bersama istrinya tidak berada di Bali dan dalam cap paspor, ya perlintasan paspor visa imigrasi klien kami memang berada di Dubai, tidak berada di Indonesia. Sebelumnya KA sempat dicegah meninggalkan Indonesia menuju Dubai pada 30 Januari 2025 malam oleh petugas imigrasi dan Polda Bali. KA sempat menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam di Ditreskrim Polda Bali dalam kasus penculikan dan pemerasan seorang warga Ukraina bersama 8 orang terlapor lainnya di Jalan Tundun, Penyu, Unggasan, Kuta Selatan pada 15 Desember 2024. Usai dinyatakan tidak bersalah, KA dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya ke Dubai pada 31 Januari malam. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Imbas diberlakukannya aturan penjualan gas LPG 3 kg yang tidak boleh lagi dilakukan oleh pengecer membuat sejumlah pedagang kaki lima kesulitan. Mereka harus berkeliling mencari gas untuk berjualan karena gas 3 kg tiba-tiba langka baik di tingkat pengecer maupun di agen. Kalaupun ada, harganya juga berbeda-beda di setiap tempatnya. Kosong lah istilahnya. Nanti sore menjelang malam tuh baru dapat jatah gitu. Nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan di mana-mana tempat kan pasti dapat gitu. Akhir-akhir ini ya seminggu terakhir khususnya ya, saya bisa nyari kadang ke Tanah Tinggi, ke agennya di Penjagalan juga pernah kemarin itu sampai ke sana. Kadang di Ponsiri Timur, pas ada pengiriman dari kasarnya ada mobil nih datang, itu di sana pun kasarnya tabung kosong itu udah pada nitip gitu. Menanggapi keluhan dari pedagang, Pertamina Patraniaga akhirnya buka suara. Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa harga LPG 3 kg di seluruh pangkalan resmi Pertamina sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing.
Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini, dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di pengecer. Lebih lanjut, Happy menjelaskan pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan atau nama spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET. Jika masyarakat mengalami kendala mendapatkan LPG 3 kg ataupun mendapati pangkalan resmi Pertamina menjual di atas HET, maka dapat menghubungi call center 135. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, pemerintah tengah menerapkan terkait dengan penjualan gas LPG 3 kg, di mana penerapan ini sudah dimulai pada 1 Februari 2025. Kalau tempat kami saat ini di samping kami, ini merupakan gas LPG 3 kg yang memang penjualannya atau pendistribusiannya ini sedang diatur oleh pemerintah. Seperti halnya, informasi yang kami terima bahwa untuk nantinya pengecer sendiri ini perlu mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan NIB melalui sistem OSS. Nah, nantinya untuk pengecer sendiri perlu mendaftarkan melalui sistem OSS yang sudah terintegrasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, dalam penjualan ini juga nantinya tidak lagi melalui pengecer, namun nantinya agen dapat melakukan penjualan kepada konsumen langsung melalui pangkalan, atau nantinya para pengecer ini juga perlu mendapatkan NIB untuk dapat mendistribusikan penjualan ini. Kemudian juga selain itu, kami juga sempat mendapatkan informasi daripada para penjual, memang penjual sendiri juga mengeluhkan dengan adanya peraturan ini karena selain hanya jadi sulit penjualannya, kemudian juga ini menjadi satu keluhan juga untuk para konsumennya, karena mengingat pembeli dari gas LPG sendiri ini tidak hanya dari kalangan muda saja, namun juga di kalangan tua juga ikut membeli. Kemudian ini yang menjadi kesulitan karena mengingat agen-agen terdekat juga cukup jauh, sehingga jarak untuk pembelian sendiri ini selain hanya jauh, kemudian juga mengingat pembawaan yang juga cukup berat, ini menjadi satu keluhan. Kemudian juga selain hanya itu, dalam penerapan ini sendiri juga pemerintah akan menerapkan selama 1 bulan. Nantinya untuk tujuan untuk penerapan ini sendiri juga tujuannya karena memang selain hanya untuk efisiensi, kemudian juga untuk pendistribusian yang tepat dan juga dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan tentunya juga harapan besar dari para konsumen untuk pemerintah dapat melakukan revisi terlebih dahulu, kemudian juga dapat menerapkan sistem ini dengan baik dan sudah diatur dengan baik agar tidak menyulitkan masyarakat untuk pembelian gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Dias Triawan melaporkan. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan telah dibentuknya tim kerja untuk percepatan penyelesaian peraturan ini. Tim tersebut melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan. Tim ini akan mulai bekerja hari ini untuk merumuskan regulasi yang diperlukan. Berdasarkan data terkini, Indonesia menempati posisi keempat terbesar di dunia untuk kasus pornografi anak di ruang digital. Selain itu, aduan terbanyak yang diterima Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi judi online, perundungan, dan kekerasan seksual terhadap anak di internet. Tim akan menggodok betul-betulnya itu esok, dan kita tahu angka-angka yang memprihatinkan dari kejahatan-kejahatan di dunia maya terhadap anak-anak kita, diantaranya untuk pornografi anak itu Indonesia keempat terbesar di dunia. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khairi, menyambut baik inisiatif ini dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mensosialisasikan aturan penggunaan media sosial bagi anak-anak sekolah. Menurutnya hal ini penting untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak negatif media sosial. Kami sangat menyambut baik apa yang diinisiasi oleh Komdigi, karena sesungguhnya dari laporan-laporan dan kasus-kasus yang kami dalami, sebagian besar penyebabnya kami analisa ada 2, pola asuh dan karena pengaruh media sosial yang tidak bijak yang digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi ini yang akan kita kolaborasikan lebih lanjut, bagaimana nanti ada salah satu mungkin tentang aturan penggunaan media sosial untuk anak-anak. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital. Dengan kerjasama antar kementerian dan pihak terkait,
Diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang aman dan sehat. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Novan Dwi melaporkan. Kapal induk Prancis Charles de Gaulle saat ini sedang berlabuh di Pelabuhan Gilimas, Nusa Tenggara Barat. Ya, kapal ini membawa 1.780 awak tersebut telah tiba sejak Selasa lalu dalam rangka kunjungan rutin untuk mengembangkan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Khususnya di bidang pertahanan serta sekaligus menandai hubungan persahabatan kedua negara ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin meninjau langsung dan melihat berbagai alutsista termasuk pesawat tempur Dassault Rafale. Kunjungan Menhan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak pembelian 42 pesawat tempur Rafale termasuk kapal selam Scorpene. Melihat Rafale yang kebetulan kita pesan di Prancis, sehingga saya bisa melihat langsung peralatan alutsista lengkap dengan persenjataan yang menempel di pesawat itu. Saya kira itu yang paling penting. Kami meningkatkan hubungan persahabatan seperti halnya Presiden Prabowo meningkatkan hubungan persahabatan dengan Presiden Macron. Menhan RI dan Prancis telah bersepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan bahasa Prancis dengan mengirimkan tenaga ahli sebagai pengajar bahasa Prancis kepada personil TNI. Tim Liputan melaporkan. Meski menelan kekalahan, skuad Garuda mampu memberikan perlawanan sengit bagi tim Tenggo Argentina. Di babak pertama, Argentina mampu unggul cepat. Argentina mampu menjebol gawang timnas Garuda 2 gol dalam 16 menit pertama pertandingan, sempat memperkecil ketertinggalan 1-2, namun timnas Garuda kalah 1-3 di babak pertama. Usai turun minum, tim asuhan Hector Suto langsung menaikkan tempo permainan. Hasilnya timnas Garuda mampu menjebol gawang Argentina dan memperkecil ketertinggalan jadi 2-3. Sepanjang babak kedua Indonesia tampil baik, namun sayang harapan untuk menyamakan kedudukan kandas. Setelah menjelang akhir pertandingan, tim Tenggo mampu menambah 1 gol menjadi 2-4. Pada pertandingan berikutnya, laga seru juga terjadi antara timnas futsal Arab Saudi melawan Jepang. Tim Samurai Biru bangkit usai menelan kekalahan melawan timnas Indonesia pada laga sebelumnya dan mampu melibas tim Elang Hijau Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Dengan hasil pertandingan ini, timnas Argentina menduduki puncak klasemen sementara dengan poin 6, sementara Indonesia berada di urutan kedua dengan 3 poin, disusul Jepang dengan 3 poin, dan posisi juru kunci Arab Saudi yang belum meraih poin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, siapa bilang jadi peternak harus punya lahan yang luas? Hal ini dibuktikan oleh Yanuario Syahputra, warga Jalan Rade Patah, Latsari, Tuban, Jawa Timur. Memanfaatkan halaman, teras, dan lorong di samping rumahnya, pria yang akrab dipanggil Rio ini sukses memelihara aneka binatang hias. Lihat saja, ada berbagai jenis kelinci di rumah Rio, mulai dari kelinci lokal, kelinci Belanda, ras besar, serta kelinci mini. Selain lucu dan menggemaskan, semua jenis kelinci hias ini tak rewel dalam hal pakan. Soal pakan tak perlu khawatir, karena semua kelinci koleksi Rio sudah terbiasa dengan pelet serta daun-daunan yang ada di sekitar rumahnya. Sementara untuk hamster biasanya diberi makan biji-bijian seperti kuaci, jagung, kacang hijau, atau sayur-sayuran. Selain kelinci dan hamster, Rio juga mempunyai koleksi aneka merpati hias. Semua koleksi ini dijual via online atau datang langsung ke rumahnya. Jenisnya apa ini? Jenis Holland. Berapa itu? Harganya 250. Kenapa? Suka kelinci ya? Ya, ini adik saya. Terus sering beli kelinci ini? Lumayan mas, karena adik kan senang kelinci. Dan saat ditanya soal harga, Rio menjamin tidak mahal. Karena binatang peliharaannya ini, ia lepas dengan harga mulai 50.000 hingga 2,5 juta rupiah, tergantung jenisnya. Kurang lebih udah 5 tahunan lah untuk usaha ini. Kalau per ekor berapa? Per ekor di sini saya jual kisaran harga 50.000 hingga anakan itu sampai 500.000 per ekor, tergantung jenisnya. Jenisnya mulai dari yang lokal, ada Dutch, ada Netherland Dwarf, ada kayak gini nih, Fuziloop ini.
Bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba berternak kelinci hias? Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Hari Raya Imlek memang sudah lewat, tapi kemeriahannya masih terasa terutama di daerah-daerah dengan banyak warga Tionghoa. Seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, ribuan masyarakat keturunan Tionghoa tumpah ruah mengikuti festival perang air. Tapi perayaan ini tidak dibatasi hanya untuk warga Tionghoa. Etnis daerah lain juga ikut memeriahkan acara. Sebelum mengikuti festival perang air atau Cian Cui, warga keturunan Tionghoa terlebih dahulu menjalankan ibadah keagamaan di Wihara Sejahtera Sakti atau Klenteng Ho An Kiong. Kemudian mereka berkumpul di sepanjang jalan kota Selat Panjang untuk mengikuti tradisi perang air. Masing-masing warga mempersiapkan air, pistol air, dan gayung untuk senjata saat perang air. Ikut perang air berarti harus bersiap untuk basah-basahan. Tradisi perang air ini digelar setiap tahun dalam menyambut perayaan Imlek. Awalnya kebiasaan menyiram air di jalanan saat Imlek menimbulkan keresahan pengendara. Namun seiring berjalannya waktu menjadi tradisi dan dilestarikan sebagai festival budaya. Suasana keakraban antar etnis pun terlihat selama agenda tahunan yang mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia tahun 2019. Kalau saya pendatang baru, jadi baru pertama kali ikut ini Cuan Cuy ya namanya. Nah, seru banget, semoga tiap tahun ini tetap diadain. Terus airnya diperbanyak biar nggak kehabisan air. Pendatang sini kehabisan foam ya, kalau zaman anak-anak muda sekarang tuh pakai foam. Nah akhirnya kami ambil inisiatif agar lebih murah, lebih meriah ya. Akhirnya kami membuat air pakai drum. Ya, di tahun 2018 itu sampai ada tamu mancanegara itu dari 9 negara. Tradisi perang air diharapkan menjadi simbol pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya di Kepulauan Meranti. Dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia pada Jumat malam waktu setempat. Dalam kunjungannya ke negeri pizza tersebut, Megawati rencananya akan menghadiri dan berbicara di Forum World Leaders Summit di Vatikan. Acara itu sendiri digelar pada hari ini. Tak hanya Megawati, forum tersebut juga dihadiri Paus Fransiskus. Presiden kelima RI turut didampingi kedua anaknya yakni M. Rizky Pratama dan Puan Maharani yang juga merupakan Ketua DPR RI. Saat mendarat di Bandara Ciampino, Roma, Megawati dan rombongan disambut Duta Besar RI untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono, Wakil Dubes RI untuk Italia Tika Wihanasari, dan sejumlah petinggi PDIP yang bertugas di Italia. Trias juga ikut dalam rombongan Guru Besar Fakultas Hubungan Internasional Universitas St. Petersburg, Koniraha Kundini Bakri. Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basara mengatakan, selama di Italia, Megawati juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda. Dari Roma, Italia, Gede Satria melaporkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas mencopot 30 pejabat dan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sebagai buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA Cina. Melansir okjon.com, terkait pencopotan itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pencopotan tersebut dilakukan untuk proses penyelidikan. Menurut Agus Andrianto, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait adanya dugaan pemerasan itu. Agus menyebut meski disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan diberi sanksi lebih tegas sesuai kadar pertanggungjawaban. Sebelumnya dugaan pemerasan tersebut mencuat usai beredarnya surat dari Kedutaan Besar Cina yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri RI terkait penanganan pemerasan.
Dalam surat beredar di media sosial disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA Cina di Bandara Suta, yang dalam surat tersebut ditulis Jakarta International Airport. Di surat itu juga disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah mengembalikan uang lebih dari 32 juta rupiah kepada 60 warga Cina. Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan ini terjadi dalam kurun waktu antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Wah, lokasi wisata Mane di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat ini emang ajib banget. Indahnya pemandangan alam dan jajaran bukit serta dibaluti dengan air laut yang biru bikin mata jadi segar. Apalagi kalau saat menuju lokasi pantainya, pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam dari berbagai sudut. Lengkap sudah ketika sampai di pantai Teluk Maranggai yang menjadi salah satu spot favorit di kawasan ini. Pasir pantainya yang putih dan air laut yang jernih jadi salah satu surga tersembunyi. Apalagi ombaknya yang landai dan dangkal tentu aman bagi anak-anak untuk berenang. Pantainya bagus, kebetulan momennya pas juga pas lagi liburan, jadi anak-anak kesini seneng. Terus udara juga kebetulan cerah, nggak jauh juga dari Padang. Ini juga pantainya bersih, jadi kalau anak-anak mandi di lautnya juga di airnya juga enak gitu. Pemandangannya juga bagus, banyak bukit-bukit juga di sini. Ya, keelokan pantai Teluk Maranggai dijamin memikat mata pengunjung dan selalu ramai. Nah, untuk harga tiket, infonya pengunjung cukup dengan membayar uang masuk Rp5.000 per orangnya. Kita pun sudah bisa menikmati keindahan pantai bersama keluarga. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Rawon merupakan masakan khas Jawa Timur yang telah mendunia dan sempat menjadi hidangan terbaik yang menjadi urutan nomor 8 dari 100 hidangan di seluruh dunia versi Taste Atlas. Nah, ngomongin soal rawon, ada sebuah kafe di Jalan Gunung Rinci, Sumbersari, Jember yang menyajikan rawon iga bakar. Meski namanya sama-sama rawon, tapi rawon yang satu ini berbeda karena memadukan iga bakar sebagai kolaborasi dengan rawon daging sapi. Kuah rawon yang kental dengan rempah khas membuat menu ini banyak disukai pelanggan, apalagi jika disantap saat masih panas. Ini saya lagi menikmatin rawon iga bakar. Rasanya itu gurihnya dapet, manisnya dapet, pedesnya juga dapet, terus dagingnya itu empuk sekali buat dikonsumsi. Hal senada diakui Rusdianto, pelanggan yang juga mengaku puas menikmati rawon iga bakar lantaran rasanya gurih dan empuk, menjadikan makan malamnya menjadi lebih nikmat. Segala hidangan apa yang berada di depan meja ini rasanya sangat mantap, apalagi di waktu makan setelah sholat maghrib ini rasanya luar biasa menghangatkan badan. Sementara menurut pemilik kafe, menu ini sangat cocok disantap dimanapun baik di rooftop, kafe, rumah, teras, atau lesehan. Dan untuk menu favorit tersebut, pelanggan hanya cukup merogoh kocek Rp28.000 untuk 2 orang. Yang spesial itu iga, Pak. Iga itu ada yang iga bakar, ada rawon iga, ada sup iga. Bahkan mereka dikombinasi antara iga bakar dan rawon gitu, Pak. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda bila di Italia makan siang menjadi rutinitas yang cukup penting? Karena pentingnya di sana ada penanda khusus untuk membuat warga Italia bergegas meninggalkan aktivitas mereka dan segera bersantap siang. Halo, selamat siang. Saya Gede Satria. Hari ini melaporkan dari Roma, Italia. Dan saya saat ini ada di tempat namanya Ginicolo. Ginicolo ini satu dari 6 posisi tertinggi di kota Roma ini, sehingga kita bisa melihat kota Roma dari atas, bagaimana keindahan kota Roma ini. Tapi ada satu hal yang paling menarik buat saya adalah cara mereka untuk mengingatkan warganya, jangan lupa untuk makan siang. Nah, seperti apa cara paling ekstrim yang pernah saya lihat dalam rangka mengingatkan betapa pentingnya ini lunch atau makan siang? Kita simak sama-sama nanti ya.
Di atas bukit Gianicolo, Roma ini sebuah tradisi unik telah berlangsung selama lebih dari 150 tahun silam. Setiap hari tepat pukul 12 siang, suara dentuman meriam menggema di langit kota Roma. Terlihat pasukan khusus Angkatan Bersenjata Italia lengkap dengan seragam Perang Dunia Pertama mempersiapkan meriam. Penggunaan meriam sejak tahun 1847 ini menandakan waktu memasuki tengah hari. Hingga kini dentuman meriam monster Gianicolo tetap populer bagi warga Roma dan wisatawan. Gelegar suaranya menjadi penanda kota berhenti sejenak dari rutinitas dan para warga di sana bersiap menyantap makan siang ala Italia. Wah, unik ya pemirsa. Dentuman meriam di Gianicolo bukan hanya sekedar suara, melainkan warisan sejarah militer dan keunikan Roma yang terus dijaga hingga jadi sebuah identitas. Dari Roma, Italia, Gede Satria melaporkan. Agency Kick-Off 2025 MNC Insurance di Observatory Ballroom Park Hyatt Jakarta berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Perayaan pencapaian keberhasilan ini dihadiri para agen terbaik MNC Insurance serta jajaran manajemen MNC Insurance. Pertemuan bersama agen terbaik ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan serta meningkatkan sinergitas untuk menghadapi tantangan industri di tahun 2025. Pada Agency Kick-Off 2025 juga diluncurkan program Agency 2025 guna memotivasi produktivitas agen dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para agen yang telah mendukung kami selama ini. Dan kami harap di tahun ini dan tahun berikutnya juga tetap terus mendukung MNC Insurance untuk terus berkolaborasi dan memberikan bisnis-bisnis yang sehat sehingga kita bisa tumbuh bersama. Memastikan untuk sinergi antara mitra agen kami yang tergabung dalam MNC Asuransi Indonesia dan memastikan melalui program yang kita buat malam hari ini kerjasamanya tetap terbina sehingga menghasilkan produktivitas yang paling maksimal di tahun ini. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam membangun hubungan dengan nasabah, MNC Insurance memberikan program spesial bagi agen terpilih untuk menikmati luxury trip ke Singapura senilai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Stephen Ainus melaporkan.